Oke. Ya, terima kasih. Kita sambung lagi live hari ini Ngledom Coffee, Ngledom Coffee bicara ya. Yang kedua ya. Kali ini kita punya tema mental health. Saya Eko, saya pedagang nasi, pedagang nasi kebal. Saya sebagai pemain cadangan, substitusi dari Mas Rian. Kali ini cuma ingin nyambung aja karena gini, kegiatan seperti ini memang rencananya kita mau ngadain bukan hanya sekedar bikin konten bareng, tapi lebih ke dimana kita bisa sharing, dimana kita bisa explore pemikiran, perspektif dan lain-lain. Karena diskusi itu sekarang kalau kita suka diskusi, kita bicara tentang berbagai hal, kenapa nggak kita share ke dunia ya? Kenapa nggak kita share ke teman-teman kita? Siapa tahu itu bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya lupakan aja. Kita lihat sisi hiburannya aja mungkin ya. Jadi saya pikir kali ini yang kedua, setelah waktu itu Ngledom, yang pertama kita bikin acara bicara kopi. Nah, kali ini kita bicara tentang mental health. Mental health ini seru sekali kita bicarakan di tanggal 14 Februari, di mana orang lagi sayang-sayangan. Karena mungkin yang pemilik Ngledom ini nggak lagi sayang-sayangan ya, sehingga kita sekarang bicara mental health aja. Oh iya, tadi saya itu sebelumnya kurang begitu kurang begitu paham dan pengen ngulik lebih jauh dari apa ya, narasumber atau teman bicara kita lah, Mbak Nana, tentang, boleh diulangi lagi kalau tentang apa sih sebenarnya mental health itu dan semacamnya, dan juga implikasi paling mendasar kenapa kita harus aware terhadap hal itu ya. Saya pikir seperti itu. Kita coba mungkin mulai dari sini dulu. Silakan, Mbak. Oke. Sebelumnya saya mau merekomendasikan, jadi ada akun di sosial media di Instagram. Saya ngikutinya itu akunnya Ariel Tatum. Nah, dia itu seorang survivor yang sudah mulai sehat lah istilahnya. Karena kalau ada orang yang sampai berani mengakui ke publik, kalau dia itu sedang berjuang, itu dia itu sudah hebat. Dia sudah istilahnya mengungkapkan apa yang sedang dia rasakan. Karena sebagian orang itu menganggap kalau mental health itu suatu aib, malu, bahkan sama dirinya sendiri itu malu kalau dia itu sedang terguncang secara mental. Apalagi itu keluarga ya, apalagi dia itu keluarganya dari keluarga yang baik-baik. Nah, kalau si Ariel Tatum kita lihat, dia itu juga dari keluarga yang baik-baik. Ya memang sih dia broken, bapak ibunya berpisah dan nikah masing-masing. Terus dia juga punya masalah yang sudah saya sebutkan tadi, dia nggak bisa berrelasi khusus dengan orang. Jadi introvert yang sangat jualan banget. Nah, dari situ dia membuka, speak up, terus bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dan saya juga menyarankan sih untuk follow akunnya ibunda.id di situ. Dia kerjasama sama Ariel Tatum untuk sedikit tips-tips menghadapi kecemasan, overthinking. Soalnya itu kan serangan malam biasanya, kita itu ada di situ titiknya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ada figur di mana kita bisa melihat kasus seperti ini ataupun tentang kesehatan mental itu ketika dipublikasikan oleh seorang publik figur ya, dalam artian juga memberikan perspektif di mana ada sisi edukasi, ini bisa terjadi ke siapa saja. Nah, ada penanganannya yang mungkin sifatnya non medis, kita bisa melihat berdasarkan pengalaman dari orang lain seperti itu ya. Menarik sekali, saya pikir
dengan hal ini kita juga bisa semakin aware, tidak hanya ke diri kita. Oke, kita prioritaskan kepada diri kita. Kenapa? Kalau sebelum kita mungkin khawatir terhadap situasi kesehatan kesehatan mental atau tentang sifat-sifat atau perilaku yang berhubungan dengan pemikiran orang lain, kita harus aware dengan apakah kita sebenarnya juga rawan untuk bisa kena juga ya, gitu ya. Artinya setiap dari kita pasti punya yang namanya kecemasan pribadi, punya yang namanya kecenderungan untuk mengalami yang namanya anxiety, kemudian kita bicara itu anxiety itu lebih ke apa? Panik ya? Atau cemas banget. Kemudian ada yang mungkin levelnya lebih tinggi lagi, yang bisa mungkin ada seperti bipolar dan lain-lain itu ya. Dan di sana saya pikir orang-orang ini bisa memahami ini dari sudut pandang orang-orang yang atau teman-teman yang punya kecenderungan atau ciri-ciri yang ditunjukkan lewat gestur mereka dan lain-lain. Ini kita mau mengenalkan dari Ani, silakan. Silakan. Mau santai sebentar. Oh iya, silakan. Kita bicara dulu. Ya, silakan. Kita jam tipis-tipis dulu. Nah, ini ada teman saya, teman satu kampung. Oke, scene selanjutnya akan ada hiburan tipis-tipis sebelum dia Ini aja ada kita nggak? Masih OTW? Masih OTW. Nanti aja ya. Oh gitu. Oke, ngobrol-ngobrol aja wis ya. Iya. Jadi saya di sini selain sama Mas Eko juga sama si Septi, pasti udah kenal semua tuh sama dia. Sudah melalang buana di kaca-kaca YouTube dan kaca IG dan kaca TikTok. Bisa di follow @mariatina_septi ya. Terus YouTube-nya, kanal YouTube-nya juga Mariatina Septi juga gampang sama. Jadi nggak ada nama-nama yang lain. TikTok-nya juga mungkin? Nggak usah Nggak TikTok. usah. Aib itu. Oke, di sini Septi ini sebagai teman saya, teman kecil saya. Pas di pekerjaan, dia itu teman saya dari kecil. Kita nggak tahu. Iya. Oke, pokoknya kita santai saja di luar apa ya istilahnya, di luar kita yang lain. Kita di sini sebagai anak-anak cewek yang umurnya masih 25-an, masih belum mikir ke mana-mana, masih belum mikir harus ini, harus itu, harus apa. Pokoknya kita pure sebagai anak sih, remaja madya lah istilahnya, yang dimana kita itu masih berpikir ke karir, ya toh, ke karir, ke pencapaian, juga ke teman dekat juga. Mungkin di luar kita kelihatan is okay, tapi siapa tahu kita sebenarnya itu sedang saya loh gak punya temen, saya dirasa saya seperti ini. Itu saya curhat ya, mungkin seperti itu. Kalau dari saya sih, saya mau cerita dulu, setelah itu si Septi. Nah, dari saya terlepas dari figur seorang ya bisa dikatakan apa ya? Ya, influencer bagi anak-anak. Baik influencer dari segi akademis maupun apa yang saya lakukan menjadi panutan istilahnya. Nah, lepas dari situ segala sesuatu yang saya lakukan terbatas sekali. Jadi apa yang saya lakukan sebelumnya itu hobi saya. Jadi sebelum saya punya pekerjaan seperti ini semuanya loss. Jadi apa yang saya suka, oke, saya share. Itu positif. Terus apa yang saya gemari saya share. Saya dulu itu suka lagu-lagu metal loh, lagu-lagu rock, dan lagu-lagu itu semua banyak sih kalangan yang nggak itu tuh seperti yang aduh melenceng sekali. Nah, apalagi kalau anak-anak tahu kan, aduh apa sih, jadi nganggap saya nakal atau apa. Nah, jadi kan saya harus ya topeng dulu lah, yang baik-baik dulu.
Terus apa-apa yang sifatnya menurutnya itu tidak pantas, padahal itu pantas saja, kita diperbolehkan loh mengupload seperti itu. Bahkan dari mungkin ini ya dari kesalahan sistematika di negara kita. Jadi semuanya serba serius, nggak lulus. Kalau kita ngajar ke dekat-dekat aja Singapura, bahkan guru itu ya ngajar ada yang ya kita mungkin berbeda ya, punya istrinya sendiri-sendiri. Pokoknya intinya apa yang kita lakukan itu baik dan kita nggak mengarahkan ke hal yang negatif. Saya rasa itu oke. Nah di sini saya masih istilahnya masih berjuang. Saya masih mau pede, percaya diri dengan apa yang saya sharing, walaupun di luar sana itu banyak yang nggak suka dan juga menyarankan saya sudahlah kamu lepaskan itu, sekarang kamu itu udah seperti ini gitu. Bahkan kenapa itu juga mereka nyaman, bahkan anak-anak itu tanya-tanya lu itu gini ya gitu. Kenapa kok di mata orang yang lebih senior dari saya itu sesuatu yang nggak boleh? Nah itu masalah dari saya dulu awal-awal. Sekarang saya sudah berdamai dengan diri saya. Terus ada masalah muncul, tapi bukan masalah dengan lingkungan, dengan apa pekerjaan saya, lebih ke masalah hati. Tapi ya sudah saya atasi. Dan ya saya anggap biasa aja, saya anggap jalan aja dan nggak begitu anggap serius dan nggak mengharapkan sesuatu yang lebih. Itu salah satu tips dari saya. Jadi kalau berhubungan jangan sampai, ya komitmen itu penting, tapi jangan mengiyakan lawan jenis kita kalau kita itu siap. Dan juga untuk lawan jenis beri waktulah sebentar. Pokoknya ya saling mengenal dulu. Ini bicara hati ya. Kalau berkomitmen itu ya gawat ya, gawat. Sekali-kali sih Bendy. Gawat. Ya seperti itu. Sharing dari saya ada 2 topik sih di sini. Tapi yang menurut saya itu butuh benar-benar healing itu masalah lingkungan, lingkungan. Jadi saya itu harus menerima kalau saya itu misalkan kalau nggak diterima dengan lingkungan itu seperti apa, dilegowo istilahnya, berdamai dengan diri saya sendiri. Yang kedua masalah hati itu juga saya sepertinya trauma dengan komitmen. Jadi kalau serius nggak mau cabut. Ya seperti itu saja kalau dari saya. Oke, selanjutnya bisa ke Mbak Septi. Menarik ya ternyata ya, kecemasan itu ternyata ada banyak banget bentuknya. Terus kalau dari Nana kan kayak lebih ke dengan lingkungan ya. Masalahnya lebih ke dengan lingkungan. Tapi kalau aku tuh lebih ke sama diri sendiri. Jadi dulu itu awalnya aku tuh lulus kuliah, aku tuh langsung nyanyi, ikut entertain. Nah, di situ tuh ketemu sama orang-orang yang hebat, langsung kayak, waduh, gila sih orang-orang ini kayak gitu ya. Terus seiring berjalannya waktu, ya masih oke-oke aja lah. Aku mikirnya kayak, oh kedepannya ini bakal memberikan hasil yang lebih gitu. Terus suatu ketika nggak tiba-tiba sih. Memang waktu itu nggak merencanakan untuk bekerja dengan korporat Iya kayak gitulah ya. Nah tiba-tiba itu ya akhirnya ngelamar, terus akhirnya diterima kan. Nah ternyata di situ tuh ada gejolak emosi Soalnya tuh kalau orang bilang itu tuh berbanding terbalik. Jadi kalau misalkan entertain kan kita kayak dilihatnya tuh kayak orang yang bebas, ya kan? Mau segala macam tuh nggak bisa disalahkan kayak gitu kan. Terus setelah bekerja ternyata kita tuh harus tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk gitu loh. Jadi itu sebenarnya bikin dilema juga, karena kadang-kadang ada beberapa anak yang cerita ke saya, terus saya tuh akhirnya ya sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Tapi sedangkan dia itu meminta penjelasan gimana benernya gitu. Saya tuh nggak bisa menjelaskan karena itu tadi, karena sudah terlanjur hanyut dengan dunia entertain gitu. Terus akhirnya ada teman saya yang bilang, sebenarnya kalau dari 2 ini kamu harus pilih salah satu gitu kan.
Akhirnya saya melepaskan entertain, saya fokus ke kerjaan. Dan ternyata karena entertain dan musik dan segala macam orang-orangnya itu memberikan dampak yang positif bagi saya. Ketika saya fokus ke pekerjaan itu seperti saya kehilangan diri saya, kayak saya kehilangan hidup saya gitu. Ini loh hidup saya itu di musik gitu. Tapi karena saya fokus ke kerjaan yang dimana itu sangat akademis ya, jadi saya kehilangan diri saya sendiri. Terus saya tuh jadi mikir apakah ini tuh benar gitu loh, keputusan saya itu apakah benar gitu. Tapi ternyata masih ada, saya melepaskan band saya gitu ya, tapi ternyata masih ada band saya satu lagi, itu tuh membuat musik. Jadi kalau sebelumnya entertain tuh kita cuma bawain lagunya orang ya, nah di band ini tuh kita bawain lagu sendiri. Dan kebetulan teman-temanku di band ini tuh apa ya, bisa memberikan pandangan yang luas lah tentang musik. Jadi kayak musik itu nggak bisa dikotak-kotakin. Kalau kita bisa ngomong underground, ada metal, ada ini, ada ini, ada ini. Kalau mau jazz, ada ini, ada ini. Nah, ketika sama teman-temanku tuh sebenarnya musik itu sama, cuma bedanya adalah di feel-nya. Tujuannya kita bikin musik itu apa? Akhirnya setelah berlarut-larut beberapa bulan gitu ya, berpikir sama diri sendiri, terus meresapi sebenarnya itu salahnya di mana. Akhirnya itu tuh bisa teratasi dengan larinya ya ke musik, ujung-ujungnya balik lagi ke musik. Akhirnya mau nggak mau, yang bukan mau nggak mau sih, sebenarnya refleks aja malam-malam gitu kan ya. Itu waktunya overthinking ya biasanya. Nah malam-malam gitu, tiba-tiba megang gitar gitu, terus nemu musik nih, nemu lirik. Nah, ternyata dari situlah saya bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran, dalam perasaan gitu ya. Dan akhirnya kalau orang bilang itu ngelihat musik saya yang saya buat itu, mereka ngerasanya dark banget, gloomy banget gitu ya. Padahal kalau di pikiran saya tuh saya ingin menyampaikan keresahan, kebimbangan, tapi dengan musik yang bahagia gitu. Jadi orang tuh nggak lihat kalau oh ini loh sedih itu kak, itu enggak. Jadi kan kadang-kadang ada lagu nih yang kita dengerin pertama kali langsung wah sedih banget gitu. Tapi aku tuh nggak pakai yang kayak gitu. Jadi sebenarnya tadi mau nunjukin di lagunya kayak gimana. Ini mau digarap sebenarnya lagunya. Makanya bergitar ya tadi ya? Iya, udah bergitar gitu jadi. Tanya mau Gitu. Akhirnya ya itu kecemasan, kebimbangan itu akhirnya bisa aku luapkan di musik. Ujung-ujungnya ya musik, ya emang musik hidupku gitu. Terus akhir-akhir ini akhirnya aku balik lagi ke entertain, tapi nggak terlalu pure entertain karena ada ini kan, ada COVID-19 tuh kan. Jadi minim sekali untuk berentertain kayak gitu. Itu sih, itu dari saya. Jadi masalahnya itu ada di kecemasan diri sendiri, larinya nanti ke musik, tapi itu juga bisa nge-heal. Dari masnya? Kalau saya nggak cerita sih ya. Kalau saya di sini cuma akan jadi gini, menarik sekali yang disampaikan oleh teman-teman kita hari ini. Sedikit banyak perspektif ataupun pengalaman yang diceritakan adalah bagaimana mereka mengalami suatu kondisi yang menyebabkan pikiran atau kondisi yang di pikiran itu tidak merasa nyaman, merasa terganggu pikiran atau tertekan karena suatu situasi atau semacamnya, dan butuh rilis, butuh pelepasan, atau mungkin sifatnya juga healing gitu ya. Jadi setiap orang itu memang saya pikir membutuhkan yang namanya rilis atau output dari berbagai macam aktivitas kita yang mungkin menguras pikiran, ataupun yang seandainya begini, 1 minggu kita bekerja full dengan banyak sekali problematika di entah seperti pressure kerjaan dan semacamnya, tagihan listrik, terlalu banyak mas ya. Jadinya kita harus punya, kita harus selalu ada waktu di mana kita bisa
mengeluarkan, mendetoksifikasi pikiran-pikiran itu lewat apa yang kita suka. Setiap orang saya pikir punya metode yang berbeda-beda terhadap hal itu. Ada yang aku sukanya kalau tadi kayak dari Mas Septi itu nyanyi atau bikin musik gitu. Kamu juga lewat apa namanya dengan ya maksudnya ada semacam orang lain, bagaimana orang lain melihat kamu berekspresi, kamu mengeluarkan, sebenarnya itu ya bikin aku senang loh, kan gitu kan ya. Tapi kok orang lain nggak suka ya kayak gitu kan? Karena kita bingung ya. Ya kan society itu ribet orang ya gitulah. Kita nggak mengkritik negara atau kita nggak mengkritik society lah, percuma itu lah. Maka salah. Iya. Jadi kita harus bisa kalau dari Mbak Nana tadi, kita harus bisa berdamai. Kita harus bisa berdamai dengan situasi itu. Bukannya kita harus terus-menerus bergulat dengan hal itu, nggak selesai-selesai. Artinya kita akan stres sendiri. Ya. Ini saya pikir juga berhubungan dengan di kondisi sekarang, di masa pandemi ini, kita benar-benar harus aware sama kesehatan mental kita. Kenapa sih? Situasi pandemi yang berlarut-larut menyebabkan orang-orang juga secara sedikit demi sedikit mengalami yang namanya degenerasi atau penurunan terhadap hal-hal yang biasanya mudah diakses seperti hiburan atau apa sebagai rilis mereka itu sekarang terbatas. Kita nggak bisa mungkin ke taman hiburan, tutup gitu kan ya, atau kita nggak bisa kumpul sama teman-teman nongkrong sampai malam sampai pagi gitu. Kita sudah semakin terbatas. Itu kan kadang kita butuh media-media lain untuk mengekspresikan apa yang menjadi kesukaan kita gitu loh, yang membuat kita senang. Bicara ini memang soalnya kita cuma hanya tentang apa yang membuat kita nyaman, apa yang membuat kita senang, yang akan membantu kita untuk menjalani hari, istilahnya gini, kita menjalani hari esok dengan lebih tenang, dengan lebih enak. Ya dengan cara seperti itu, kita menyeimbangkan pola pikir di mana kita ada yang masalah-masalah, ini penyelesaiannya, dan ini yang bikin kita happy. Dengan balance-nya semua itu, saya pikir hidup kita harusnya lebih baik ya, kalau kita bisa membalancekan itu. Tapi nggak semua orang punya privilege untuk dapatkan. Ya, terima kasih Mas Arif. Ini Mas Arif ini yang paling ganteng nih kelihatan. Kita nggak selalu punya privilege seperti itu. Kita kadang terbatas dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, apa yang ada. Ya kita harus bisa melakukan lewat hal-hal itu gitu. Nah, kalau kita bicara lebih dalam ya. Kalau menurut Septi Dana, yang remaja-remaja rasakan itu sekarang di masa-masa sekarang itu apa sih? Utamanya mungkin karena ini wanita ya, mungkin yang kalau dari cewek-cewek itu yang dirasain sekarang itu mostly dari mungkin teman-teman kalian kalau lagi cerita, yang menjadi kecemasan utama itu apa sih? Saya misalnya saya pernah dengar gitu ya, cewek sekarang itu paling panik kalau temennya udah nikah duluan. ada, tapi saya nggak cerita semuanya, ada gitu. Temennya lebih glowing. Iya. Nah ini mau balapan nikah cepet-cepetan gimana? Ini saya nggak tahu ya. Artinya kan itu bikin satu oke, masih. Dua, waduh ini udah gawat ini, temannya udah dua nih nikah. Tiga, wah ini saya kapan nih kan gitu. Saya khawatirnya seperti itu. Nah itu bikin stres. Kalau cowok mungkin nggak akan mikir kayak gitu sih. Kalau saya khawatirnya mungkin sudut pandang perempuan atau wanita mungkin juga berbeda. Boleh disampaikan? Siapa dulu? Anduk saya.
Ini yang mostly nih ya, Iya. cewek. Saya kira sih kita para cewek sekarang kita lagi boomingnya kata-kata insecure ya, beneran insecure. Jadi kita itu nggak merasa bangga dengan diri kita sendiri. Malah kita itu merasa pencapaian orang lain itu kok bisa sih dia seperti itu, saya nggak seperti itu. Nah itu kan berarti kan seorang cewek itu nggak pede, dan akhirnya dia itu mampu dalam hal yang lain yang nggak sama dengan yang orang lain lakukan. Jadi mungkin yang dirasakan kecemasan cewek itu lebih ke saya bisa nggak sih diterima, yang lebih dekat di keluarga dulu lah. Biasanya kan saudara-saudaranya sudah kerja ini itu, jadi kenal lah istilahnya. Kok saya cuma stuck gini aja, nah itu kan mesti waduh saya kok kayak gini, saya kok bisa seperti itu. Terus kecemasan yang berhubungan dengan itu, saya bisa nggak sih diterima dengan lingkungan kalau kondisi saya itu saat apa adanya seperti ini. Nah terus belajar untuk menerima saya itu unik dengan kalau saya itu ya seperti ini. Nah itu susah sekali ya, kebanyakan perempuan seperti itu. Misalkan oke lah teman-teman saya itu kemampuan non akademisnya banyak, yang bisa ini bisa itu, saya cuma bisa ini nih. Jadi kita itu harus bangga dengan kita yang bisa ini itu caranya bagaimana. Nah itu kan healingnya kan banyak sekali. Salah satunya ya kita ya harus bangga dengan itu, dan kita nggak boleh bahasa singkatnya tuh it's okay not to be okay. Jadi ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Kamu nggak mempunyai pencapaian itu nggak apa-apa artinya. Ya seperti itu, pokoknya jangan terlalu, kadang itu orang ngomong nggak dipikir, tapi itu kita itu waduh kok ngono sih lah. Jadi kita terlalu mikir, tapi awalnya kita nggak masalah. Pas malamnya, aku memang udah ngomong kayak gini rek, itu waduh tiba-tiba waktu nggak seneng be aku. Aduh ternyata orang ini nggak suka sama aku. Oh ternyata apa yang saya lakukan itu nggak bener. Kalau misalnya kamu harus gini, kamu tuh panutan, jangan ngupload yang rambutnya diurai lah, yang apalah. Tapi itu kan masih sebatas masih kecil lah ringnya. Jadi ya kita ya it's okay, memang kita seperti itu kerjaannya, jadi ya oke lah ditampung saja, tapi nggak perlu dipikir. Terus kita harus berani berani ngomong kalau kita itu sudah nggak suka hal itu. Jadi jangan terima aja, misalnya kamu jangan kayak gini-gini, oh ya maaf, nah itu juga bisa. Tapi kita itu harus tahu, waduh itu senengan gue kayak ngono paling nggak ada hal yang kita itu bukan membela diri ya, itu ya kita menunjukkan kalau kita tuh suka itu gitu loh. Misalkan kamu jangan kuncikan kayak gini elek, jangan semirang rambut loh, ini loh aku di luar, kalau aku di pekerjaan kan sudah normal kembali. Jadi ya diungkapkan, jangan oh yo oh iya, mungkin orang-orang itu ngomong oh yo aja biar nggak ada masalah. Nah ada orang yang bilang seperti itu, nah ternyata itu salah. Jadi asal mengiyakan tuh kita oke lah, masalah selesai kelar ya, tapi di belakang itu orang-orang itu pasti nah kita tuh terus wah arek ngomong arek iki mesti nurut ya kayak gitu toh. Jadi ya kita tuh harus bisa mengungkapkan apa yang kita suka dan apa yang menurut kita itu masukan dari orang lain yang itu akhirnya bukan masukan. Mereka itu sepertinya dia bisa dibilang kasarannya tuh iri dan selalu mengkritisi apa yang kita lakukan. Itu tuh nggak baik, dan itu tuh sudah mulai nyerang ke mental kita nantinya kalau kita itu jadi ya kecemasan seorang cewek itu ya itu tadi insecure, terus nggak pede apa yang dilakukan. Kalau itu yang positif ya, kalau itu di mata orang lain jelek, itu selera mereka. Kalau masalah selera itu ya kita nggak bisa nuruti, beda-beda. Kalau misalkan nih masalah bikin logo ya, setiap advertising yang bikin itu pasti punya rasanya sendiri-sendiri, punya feeling. Orang buat lagu, pasti punya feeling sendiri-sendiri. Jadi ya kalau misalkan kamu nggak suka lagu itu ya sudah, cuma saja nggak suka kan ya, itu yang bikin dia. Jadi kalau ada orang lain sampai mengkritisi apa yang itu merupakan passionmu, hobimu, dan itu tuh bagus menurutmu ya oke. Ya kamu ya jangan ya wes tak perbaiki, oke lah. Jadi ya kita harus ngomong loh, ini loh. Ya itulah satu tips dari saya, kita harus nggak hanya yo tok, pokok nggak rame, jangan seperti itu. Saya dulu seperti itu, tapi akhirnya saya overthinking malam-malam nggak tidur, waduh wes larinya ke drakor sampai malam, nonton film, ternyata jam 5 pagi udah, dan itu kan nggak sehat kan. Ya pokoknya kita harus berani, bukan melawan ya di sini ya. Lebih sayang ke kita kalau itu tuh
apa yang kita suka gitu loh, dan itu masih positif. Ngapain sih kamu ikut campur dengan selera aku gitu, seperti itu. Ya. Langsung Bu. Silakan. Kalau dari aku menyambung dari Nana ya, jadi ingat aku pernah lihat di sosial media kayak quotes gitu ya, untuk menyayangi diri kita sendiri sebelum kita itu menyayangi orang lain. Nah, contohnya dari kata kayak misalkan kita berpikir gimana sih caranya orang lain biar suka sama kita. Sebenarnya pertanyaannya harus diganti. Gimana sih caranya kita biar kita suka sama mereka? Nah, kayak gitu. Atau kita merasa aku udah melakukan kesalahan hari ini. Harusnya kita berpikir, oh aku manusia kok gitu. Kalau melakukan kesalahan tuh manusiawi kayak gitu. Terus kalau aku mendengar si Nana ini lebih ke sosial ya, masalahnya lebih ke sosial. Kalau aku tuh tipenya orangnya bodo amat gitu. Jadi kalau orang bilang kamu tuh lo gini-gini, ya keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nggak ada yang masuk di otak. Jadi sebenarnya kalau masalah aku tuh bukan ke sosial, kalau sosial tuh lebih ke bodo amat ya. Sampai teman-temanku bilang terima kasih. Terima kasih. Silakan. Saya Sponsor baik ledong. Oh ya, sponsor Ledong Cafe datang ke sini ya. Nah, jadi tuh kalau masalahku tuh bukan ke lingkungan ya sih, aku lebih sudah biasa apa namanya dikatain A, B, C, D, E, dan sudah belajar gimana caranya aku bodo amat. Nah itu sama sekali gak aku pikirin. Lah yang justru aku pikirin tuh kayak, aduh aku udah melakukan kesalahan, gimana ya seterusnya untuk nggak melakukan kesalahan lagi. Sama sih, insecure juga sih jatuhnya kayak gitu. Itu sih dari aku. Iya, jadi rasanya memang ada di mana kita melihat kecemasan itu sumbernya banyak. Ada dari lingkungan, ada dari keluarga sendiri, teman itu juga banyak, teman dekat, teman jauh, ya semacam itu ya. Artinya sumber itu kita punya potensi untuk mengalami yang namanya kecemasan ataupun hal-hal yang bikin kita nggak nyaman atau nggak happy gitu ya. Itu sumbernya banyak banget. Jadi untuk tahu cara penanganannya, saya pikir kita juga harus bicara soal bagaimana dealing one by one, satu demi satu. Kita prioritikan apa sih yang bikin kita nggak nyaman. Kita coba tahan, karena mungkin seperti kata Nana, kalau kita lari dari satu masalah, mungkin ya itu nggak selesai. Artinya kita, iya saya nggak akan gitu lagi, cuma kita yayain aja, tapi kita masih nggak mau lari gitu ya. Itu nggak selesai masalahnya, yang benar. Jadi kita harus dealing with that. Jadi kita ngelihat itu sebagai satu situasi di mana kamu harus berani speak up, kamu harus berani ngomong, sorry itu bikin saya nggak nyaman. Mungkin itu kayak semacam idiom umum ya, artinya disampaikan secara ya orang kadang juga nggak mikir, ya iya bener. Kadang orang memang nggak ada yang nyeplos gitu ya, tapi nggak tahu sih kan si kita atau orang lain yang dikasih tahu itu sedang lagi banyak pikiran ya. Takutnya jatuhnya salah gitu. Kita pernah ada apa namanya, mungkin akan melihat satu sikon di mana ketika lagi bad mood gitu kan ya. Padahal mungkin kadang menurut kita itu ada orang ngomong apa ke dia gitu biasa. Cuma memang sifatnya mungkin bullying atau tapi yang kadang itu loh, kita nggak tahu kita itu ada bullying yang dianggap sebagai bullying umum. Jadinya kayak kapan mau nikah lo, itu kayaknya kan kalau kan biasa ya, bercandaan ya. Tapi kalau lagi jatuhnya itu nggak tepat gitu ya. Ini si orang yang kena ini, waduh, malam itu nggak bisa tidur gitu kan, ya sendiri gitu kan, salah semuanya. Kan repot ya. Bukannya kita nggak tahan terhadap candaan, cuma kita harus aware sama namanya orang lain belum tentu bisa berpikiran sama nggak ya yang kita pikirkan. Nah, itu nanti bisa diaplikasikan di mana aja. Saya pikir
kita sama teman kita sama keluarga dan lain-lain. Selama kita bisa ngebalancekan dan membaca situasi, kita harusnya bisa. Minimal gini, kalau kamu khawatir untuk disakiti secara mental oleh orang lain, artinya kamu juga secara tidak langsung sudah harus juga khawatir bahwasanya kamu juga bisa melontarkan sesuatu yang bisa melukai orang lain juga gitu kan ya. Belajar dari diri kita sendiri, menghargai itu, dan kemudian kalau bisa mengeduket orang-orang di sekitar kita. Saya pikir itu cara yang juga paling nyaman, paling mudah untuk bikin kita gini, lingkungan itu nyaman, lingkungan itu dalam tanda kutip positif gini. Positif itu perspektif soal masalahnya, bicara soal positif itu perspektifnya berbeda-beda. Artinya positif menurut orang lain belum tentu positif untuk kita. Jadinya apa yang nyaman, apa yang balance, kita coba aplikasikan, kita coba sharekan ke lingkungan kita. Mulai berani speak up, saya pikir itu penting. Ya kalau aplikasinya sih terserah. Mungkin teman-teman juga sih, kita nggak tahu bagaimana caranya mengaplikasikan, apakah itu tepat atau tidak. Karena namanya aspek psikologis itu bukan eksakta ya, bukan ilmu pasti, sulit berhubungan dengan perasaan. Apalagi kalau bicara perasaan itu bukannya konsepnya ya, bukannya konsepnya gender maksud saya. Wanita memang diciptakan lebih halus perasaannya, jadi mudah sekali ada bumbu-bumbu di mana itu akan menyebabkan tidak nyaman gitu ya. Kalau laki-laki itu ya bodo amat ya kayak gitu kan ya. Contohnya begitu cuma ya. Iya. Kayaknya sesi ini kita break sebentar. Ini kayaknya mau menikmati minuman dari Gledon dulu. Nanti kita sambung lagi. Ya, sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Minum dulu. Tanya siapa? Yo. Ci. Iki oleh diminum teman. Boleh. Boleh toh.